Assalamualaikum teman-teman. Saya Fionita Alia Sarura dan juga teman saya Rindiana Kusuma akan membahas mengenai implikasi kesetaraan gender terhadap Islam. Pergumulan hukum Islam dalam realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan ulang yang semakin luas dan kompleks. Salah satunya yaitu, apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia modern atau tidak? Dan terkadang ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil dengan laki-laki. Misalnya dalam kepemimpinan yang mana laki-laki diberi wewenang mutlak, warisan dengan adanya ketentuan 2:1, dan juga adanya kebolehan poligami bagi laki-laki, sementara perempuan merasa terzolimi. Nah, bagaimana cara mengatasi problem permasalahan yang seperti ini? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab problem masalah yang telah dijelaskan oleh Fionita. Yang pertama, apabila diperhatikan dari masa ke masa, sejarah perkembangan hukum Islam jelas mampu mengantisipasi problema yang muncul. Selanjutnya, ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam tidak mengakomodir kepentingan kaum perempuan secara adil dengan kaum laki-laki. Berkaitan dengan problem itu, diperlukan adanya upaya penggalian hukum secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk situasi dan kondisi, serta perkembangan masyarakat, khususnya dalam menyikapi kesetaraan gender dan implikasi hukum yang berkaitan dengannya. Untuk mencapai keadilan gender, haruslah ada ikhtiar untuk keseimbangan yang lebih autentik antara kewajiban dan hak di dalam hidup kaum perempuan dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh kaum perempuan sendiri bersama dengan kaum laki-laki. Sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran, bahwa laki-laki dan perempuan harus saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Berikut ini implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam. Antara lain, yang pertama, terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Yang kedua, terjadinya transformasi pemikiran di fitnah profesi, seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Yang terakhir, menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Sekian dari kelompok kami mengenai implikasi kesetaraan gender terhadap Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.